Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Rayakan budaya, cintailah budaya negeri kita. Cinta pada negeri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Buna? Alhamdulillah sehat, Bu Novi. Iya, baik. Buna nih, sebelum kita memulai proses coaching yang nanti akan Buna lakukan, di sini saya akan berperan sebagai pengamat ataupun observer yang nantinya akan mengamati proses coaching yang akan Buna lakukan. Namun sebelum kita memulai percakapan, ada beberapa nih hal yang ingin saya sampaikan kepada Buna terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi yang akan saya lakukan. Nah, terkait dengan rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya berharap dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip diri dari seorang coach, ya Bu ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada nanti pada coaching. Dan nanti ketika coaching juga saya berharap itu Bu Una memiliki kompetensi inti. Nah, kompetensi inti itu terdiri dari present atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa, Bu Una ya. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching jangan lupa menerapkan alur tirta di dalamnya ya Bu Una ya. Alur tirta sendiri itu terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu Una ya. Nah, penilaian itu yang nantinya akan saya jadikan acuan dalam penilaian yang akan saya amati terkait dengan bagaimana cara Ibu Una melakukan coaching nanti dengan teman ya Bu Una ya. Kalau bagaimana nih setelah saya mengatakannya, apakah Bu Una paham? Iya, boleh disampaikan sama Bu Novi. Baik, selanjutnya mungkin sebelum kita memulai proses coaching itu ada hal atau sesuatu yang ingin saya tanyakan. Boleh? Boleh, silakan. Boleh. Nah, kira-kira nih Buna, kompetensi coach mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan atau coaching nanti? Oke, baik Bu. Saya rencananya ada 2 kompetensi yang akan saya kembangkan. Iya. Yang pertama itu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang bobot. Iya. Dengan teknik rasa juga. Baik, berarti ada 2 ya Bu Una ya, dengan mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Una ya. Nah, di antara kedua kompetensi ini, mana yang secara spesifik nanti yang ingin Bu Una kembangkan di dalam coaching? Saya pikir Bu, untuk spesifiknya saya akan mengembangkan mendengarkan dengan aktif. Kenapa? Karena supaya saya mampu menggali potensi dan kemudian coach saya mendapatkan solusi untuk memecahkan permasalahannya. Baik, berarti di sini mendengarkan dengan aktif ya Bu Una ya. Memang mendengarkan dengan aktif ini adalah salah satu kunci agar kita bisa menggali banyak hal atau informasi dari si coach ya Bu Una ya. Nah, mungkin sebelum kita selanjutnya ada pertanyaan terakhir nih mengenai indikator ketercapaian Bu Una. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang ingin Ibu Una tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilan yang saya ingin tuju yaitu yang pertama, saya melakukan proses coaching dengan menerapkan alur tirta tadi secara rutin. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar dia menemukan solusinya untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, baik. Semoga indikator yang sudah Ibu sampaikan dalam proses yaitu dengan mengikuti alur tirta dan juga kemudian dengan ide-ide dan juga solusi nanti yang muncul dari coaching juga dapat tergali ya Bunda secara maksimal
dan bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya tanyakan. Setelah ini semoga saya berharap proses coaching yang akan Bunda lakukan dengan rekan Bunda nanti bisa berjalan dengan baik, Bunda ya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bunda kabarnya hari ini? Sibuk? Alhamdulillah saya sehat. Dan kemudian ini lagi ada waktu luang. Kenapa ya Bu Nurul? Iya Bunda, saya lagi cari kawan untuk ada sedikit masalah nih yang udah beberapa hari nggak bisa menemukan solusinya. Mungkin saya perlu nih diskusi dengan Bunda. Apa Bunda punya waktu? Oke, baik Bu Nurul. Untuk sekarang saya ada waktu luang dan saya sangat menghargai karena Bu Nurul ingin bercerita dengan saya. Artinya mungkin Bu Nurul pasti percaya dengan saya. Nah, bisa nanti Bu Nurul ceritakan secara detail apa yang lagi Bu Nurul hadapi. Nah, sebenarnya saya punya masalah. Nah, jadi kan saat saya ngajar dalam seminggu ini ada siswa itu ketiduran di kelas. Nah, jadi gimana kondisi kok kita tuh lagi ngajar ada siswa tidur kan nggak enak sekali kayak gitu. Iya. Nah, kan? Jadi kayak mana caranya biar siswa ini tidak tiduran di kelas dan juga semangat belajarnya lebih tinggi dibanding sekarang. Itu permasalahannya. Iya, baik Bu Nurul. Jadi permasalahan yang Ibu hadapi itu tujuannya Ibu apa nih? Yang Ibu harapkan? Tujuannya ini saya bercerita dengan Bunda. Pertama saya ingin mencari solusi gimana caranya nanti biar siswa tersebut tidak ketiduran di kelas dan juga motivasi belajarnya lebih bagus gitu. Jadi kan harapannya siswa ini bisa menerima materi dengan seutuhnya. Iya. Tentunya pasti Ibu ingin menemukan ya solusi dari permasalahan Ibu. Nah, coba Ibu ceritakan secara detail sehingga mungkin kita tahu nanti penyebab dari permasalahan Ibu. Sudah seminggu ini, jadi waktu saya masuk kelas tuh ya seperti biasa kita mengajar, berdoa dulu terlebih dahulu, kemudian pendahuluan, ada saya tanya persepsi. Nah, di saat saya tanyakan persepsi, saya tanyakan gimana pembelajaran sebelumnya, apa kaitannya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan pematik yang saya ajukan. Jadi ada beberapa siswa yang menjawab. Jadi ada sebagian besar malahan itu nggak merespon kayak gitu. Nah, ditambah lagi apalagi mereka kalau sudah bawa laptop ke kelas. Iya. Jadi kayak kita di depan udah kayak nggak ada orang-orangnya gitu. Padahal kita lagi mengajar nih. Nah, yuk nanti kita panggil lagi. Yuk nak, kita coba dulu lihat ke sini. Nah, jadi kewalahan saya Bunda. Terganggu ya Bu ya maksudnya ya. Nah, sebenarnya kondisi ideal nih yang ingin dicapai ataupun yang seharusnya di kelas seperti apa gitu. Kalau kondisi ideal yang saya inginkan itu ya siswa aktif. Jika diajukan pertanyaan, itu siswa aktif menjawab. Jika pun dia tidak tahu, jadi dia bisa bertanya. Jadi ada timbal baliknya. Jadi ada fungsi guru di situ bisa memberi materi. Siswa juga bisa menanyakan di mana mereka yang tidak mengerti. Keinginan saya seperti itu, Bu. Iya, bagus ya Bu, luar biasa. Berarti kondisi yang ingin dicapai yang idealnya seperti itu ya, ada interaksi ya. Ya. Tapi sekarang Ibu lagi menghadapi bahwa siswa itu tertidur ya, dan tidak merespon. Nah, berarti kalau kita ratukan ataupun Ibu nilaikan berapa kira-kira kondisi saat ini? Kondisi saat ini itu mungkin sekitar 5, Bu. 5 ya. Kalau perempuan mungkin lumayan aktif, tapi yang laki-laki ini permasalahannya. Yang kurang ya. Kurang mau belajar. Nah, rencana nih, karena Ibu ada juga kondisi ideal, kemudian kondisi saat ini, makanya kan Ibu ingin ada rencana nih yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi itu. Kira-kira apa yang Ibu sudah persiapkan? Kalau rencana, Bunda, cuma dulu saya pernah melakukan dengan kondisi sekarang, itu pernah saya buat game permainan. Iya. Nah, game permainan ular tangga.
Dimana dulu waktu saat kelas 3 saya mengajar, itu kondisinya boring mungkin ya, bosan, jadi saya bawa keluar sambil bermain secara langsung bermain ular tangga. Dimana ular tangga itu sudah didesain dengan memang bentuknya seperti ular tangga yang biasa itu, cuman dia ada soal-soalnya. Nah, di dalam selipan-selipan kertas itu ada soal-soal yang diujikan. Itu saya mainkan secara kelompok. Nanti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan masing-masing kelompok itu satu orang menjadi pionnya yang akan naik. Nah, mereka saya lihat antusias belajarnya. Jika mendapatkan soal, jadi mereka berdiskusi dengan kelompoknya. Ini kayak mana nih jawabannya? Coba cari-cari dulu. Secara berdiskusi, kemudian dapat. Nah, jadi mereka sepertinya suka seperti itu. Nah, mungkin rencana saya nanti akan saya coba nih kepada kelas sekarang. Mungkin dengan belajar seperti itu mereka jadi lebih bagus ya, jadi tidak bosan. Mungkin itu Bu. Saat ini dia udah proses ataupun ide yang ibu sampaikan sangat kreatif, artinya kan melibatkan siswa nih. Nah, itu mungkin bisa mengatasi permasalahan yang ibu hadapi tadi. Dari cerita tadi ya, artinya ada permainan, tapi permainan itu diselipin dengan soal, itu kan prosesnya kreatif. Nah, kira-kira nih kalau ibu terapkan itu berapa di tingkat keberhasilan? Nah, kalau itu saya terapkan ke kelas sekarang, apalagi sekarang itu di kelas Ibnu Khaldun itu, ada memang siswanya mungkin dia gaya belajarnya yang berbeda. Nah, mungkin dia lebih suka berjalan kinestetik ya. Mungkin kalau diterapkan permainan ini bisa jadi 90% nih bisa berhasil. Mungkin nanti hanya 10%-nya teknisnya aja seperti apa dilakukan. Mungkin seperti itu. Luar biasa Bu ya, berarti ibu dengan semangatnya nih mengatakan 90% ya, 10%-nya hanya teknis. Semoga capainya sampai 100. Nah, kira-kira Bu, ketika kalau berhasil di bencana itu, ada nggak rencana lain ataupun ibu sudah mempersiapkan beberapa rencana yang lain yang akan ibu terapkan untuk mengatasi permasalahan ini? Dengan kondisi sekarang ini, kondisi siswa yang sekarang, mungkin memang mereka lebih menyukai dengan berbuat dan gerakan. Bisa dengan game atau bisa juga dengan kita buat seperti kuisis di kelas, tidak di luar tapi di kelas dengan musik-musik dan juga warna-warni, mungkin itu juga bisa untuk plan B-nya. Nanti ada plan kedua ya Bu ya. Nah itu tingkat keberhasilannya berapa kira-kira ratingnya? Itu bakal sempurna. Lagian pun kita secara sarana lengkap, mungkin itu akan sempurna. Dan saya lihat di kelas itu kan mereka suka kali main laptop. Nah, mungkin dengan permainan langsung kita itu kan di laptop, mereka mengerjakan di laptop secara mandiri, dan nanti ditayangkan di Infokus seperti kuisis itu mungkin kita rebutan tuh, mungkin itu akan 100%. Karena mereka kayaknya memang suka di bagian IT nih siswa-siswanya. Iya benar. Berarti Bu ibu memiliki 2 ide nih, tapi dua-dua ide itu sangat bagus ya, sangat kreatif maksudnya untuk melengkapi kebutuhan siswa. Nah, kira-kira Bu kapan Ibu akan mencoba, kemudian waktunya kapan? Nah, itu kapan kira-kira? Mungkin waktunya ini bisa saya laksanakan di pembelajaran berikutnya, yaitu bisa jadi hari Senin nanti. Kebetulan hari Senin punya jam di kelas itu, mungkin saya bisa mendesain dulu kuisisnya dengan soal-soal atau latihan-latihan yang sesuai dengan materi sekarang. Nah, dari hari Seninnya maka saya terapkan, mudah-mudahan lancar. Oke, baik. Amin ya Bu Guru ya. Luar biasa ya, berarti Ibu sudah ada komitmen dalam diri Ibu karena juga sudah memiliki ide, ada rencana, dan kapan dilaksanakan aksinya langsung mulai. Itu suatu komitmen ya. Nah, kira-kira Bu ada nggak Ibu membutuhkan dukungan dari siapa, mungkin di sekolah, ataupun dari Ibu, bagaimana dukungan yang Ibu
dukungan memang sangat saya butuhkan Bu Una. Yang pertama itu dari diri saya sendiri. Saya mau mendesain. Ya, kalau kita mau merencanakan sesuatu tapi kita sendiri malas membuat, ya nggak berhasil juga Bu Una kan. Jadi mulai dari diri saya sendiri dulu membuat, mendesain kuisisnya, kemudian mungkin dari sarana prasarana, dari wakil-wakil sarana, teman sejawat, dan juga kepala sekolah. Kalau memang semuanya mendukung, insya Allah itu berjalan dengan lancar. Iya, benar. Ya, sangat bagus ya ide ibu dan apa namanya ini ibu lah, motivasi ibu untuk menggerakkan menyelesaikan permasalahan ibu. Nah, semoga tercapai nih apa yang Bu rencanakan, ide-ide tadi juga sangat kreatif ya. Saya doakan tetap semangat dan dilaksanakan sesuai dengan rencana ibu dan harapan ibu itu tercapai ya tentunya. Sekarang gimana nih kira-kira perasaan dulu? Ini kayaknya bakal saya coba terus Ibu Una. Soalnya emang mungkin itu hal itu yang belum saya coba kan. Iya. Nah, jadi dengan diskusi ini saya nggak terpikir seperti itu Bu Una. Karena memang anggapan saya udah belajar, tapi dengan kita mendesain game di laptop karena mereka suka main laptop, mungkin itu langkah yang bagus ya Bu Una. Perasaannya pun lega gitu. Jadi udah dapat solusi. Coba nih, tinggal tes nih, tinggal kita aksi gimana nanti ininya di lapangannya. Ya, alhamdulillah ya Bu. Saya pun senang ya mendengar ide mulia ibu, ide kreatif ibu ya. Tetap semangat Bu, jangan lupa jaga kesehatan ya, biar sehat melaksanakan rencana. Terima kasih Bu Una atas supportnya, juga pertanyaan-pertanyaan yang bisa memacu saya untuk bisa mendapatkan solusi dengan bercerita seperti ini. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Baik Bu Unaya, tadi saya sudah mengamati dan melihat langsung proses coaching yang sudah Ibu lakukan bersama rekan ya Bu Unaya. Di sini saya mungkin hanya ingin menanyakan beberapa hal untuk tindak lanjutnya ya. Pertanyaan pertama di sini mungkin saya ingin bertanya, apa yang sudah Ibu lakukan saat Ibu melakukan coaching bersama rekan tadi, dan apa yang sudah menjadi indikator keberhasilan dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan? Oke, baik Bu Novi. Yang saya lakukan tadi, saya rasa ya Bu Novi ya, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan ya, membangun hubungan yang baik dengan Bu tadi. Karena saya juga sampaikan nanti beliau percaya dengan saya, ya kan kemitraan juga. Kemudian juga saya menerapkan mendengarkan aktif ketika dia bercerita dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu tadi. Oke, baik. Berarti proses yang sudah Ibu lakukan tadi sudah sesuai ya Bu ya dengan hasil catatan nih yang saya buat, bahwa di catatan saya Ibu sudah memberikan sebuah prinsip kemitraan. Itu terbukti saat Ibu sedang mengobrol tadi merasa setara dengan coaching Ibu ya, tidak ada perbedaan dan sudah melakukan prinsip yang berproses kreatif, di mana Ibu menggali materi dari seorang coaching untuk mengeluarkan ide-ide dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching ya Bu Una ya. Dan di sini juga Ibu sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi coaching yang tadi sudah dilakukan. Dan juga Ibu sudah memberikan atau melakukan kompetensi inti di pra-supervisi tadi. Yang Ibu harapkan yaitu dua ya Bu Una ya. Yang pertama mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan nih yang sudah saya buat, dan itu semua sudah terlaksana ya Bu Una ya. Dan yang terpenting dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, Ibu sudah menerapkan alur percakapan dengan alur Tirta ya. Ibu memulai dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi, lalu dengan menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawab dari coaching ya Bu Una ya. Alhamdulillah dari gambaran umum catatan yang sudah saya buat, Ibu sudah melakukan nih proses coaching yang sangat amat baik dan juga luar biasa Bu Una ya. Nah, di sini mungkin hanya ada pertanyaan terakhir nih yang akan saya berikan Bu Una. Kira-kira kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah terlaksana tadi? Iya.
Kompetisi ini saya kembangkan Bu Novi. Saya merasakan harus saya kembangkan itu di kehadiran Bunda. Kenapa? Di mana tadi si coach ini nampak terlihat sedikit agak gugup ya, dia nggak terlalu leluasa dalam menyampaikan permasalahan dia. Nah, mungkin saya bisa menggunakan dengan teknik stop ataupun dengan membangun tadi biar beliau tuh biar si coach ini percaya ke saya. Itu yang harus saya kembangkan di dalam proses coaching supaya si coach ini merasa rileks ketika menyampaikan. Berarti di sini kehadiran penuh Iya. ya Bu Naya agar coach tadi merasa lebih nyaman ya Bu Iya. Naya. Nah, apa yang menjadikan harapan Ibu untuk dapat mengembangkan hal ini itu yaitu dengan tadi kehadiran penuh. Semoga itu dapat terlaksana ya Bu Naya. Iya. Di sini juga saya berdoa dan berharap agar kedepannya ketika Bu Una melakukan proses coaching terhadap teman lainnya, apa yang tadi sudah dilakukan dapat menjadikan pembelajaran dan pengalaman untuk Bu Una. Ya, Bu Una jadi bisa lebih sering sharing dengan rekan sejawat lainnya, bisa membantu teman-teman lainnya dengan melakukan proses coaching ini ya Bu Una ya. Tentunya dengan melakukan proses coaching ini semoga prosesnya dapat menjadi pembelajaran sehingga Ibu bisa memfasilitasi tentunya dengan tetap menggunakan alur Tirta ya Bu Una ya. Nah, mungkin hanya itu saja untuk percakapan kita hari ini setelah proses coaching. Nah, terima kasih atas partisipasi Bu Una ya. Oke, sama-sama Bu Novi. Saya juga berterima kasih banyak ya dilihat nih kan jadi observernya. Oke, terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Budaya Indonesia.